Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa saya buka dengan Allahu Akbar? Ternyata Allah terus berikan kepada hati kita sebuah kebutuhan, di mana kita selalu butuh duduk bersama seperti ini. Benar gak sih? Aduh, aku jadi baper. Banyak sekali yang protes gitu, di mana di komen, di DM gitu, ayo dong kangen ladies. Sebenarnya bukan kangen ladies, kangen baper bareng kali ya. Kangen bareng-bareng menyatukan iman, kangen bareng-bareng menyebut nama Allah di majelis yang paling mulia, kangen bareng-bareng mengingat Allah, kangen bareng-bareng bisa merasakan iman ya. Kita datang dari rumah ke sini bawa iman. Kita datang dari rumah ke sini bawa harapan dari Allah, kepada Allah ya. Semoga Allah sembuhkan segala baper kita. Allah ganti dengan baper-baper yang diridhoi oleh Allah. Ini sebuah kebutuhan yang harus kita syukuri. Banyak sekali orang yang ngerasa gak butuh dengan ilmu. Kita alhamdulillah terus butuh. Kita butuh menyebut nama Allah, kita butuh membaca Al-Quran, kita butuh bertemu dengan teman-teman yang seiman. Sampai ketika saya sholat tarawih sama anak saya, alhamdulillah Aisyah Angel sudah 11 tahun dan bacaan Qurannya sudah bagus. Saya sudah menobatkan dia sebagai imam ya. Kalau saya sudah tidak kuat berdiri, gantian dong kamu jadi imam. Dia sudah jadi imam sholat taraweh karena nggak setiap hari saya bisa keluar. Nah, ketika kita sholat berjamaah, cuman aku, Aisyah dan Maryam misalnya, cuman bertiga. Kemudian setelah selesai sholat aku bilang, Cak, kita sholat cuman sebentar ya, tapi kenapa berat? Kemarin pas kita sholat berjamaah misalnya di masjid Al-Latif atau memilih masjid-masjid yang banyak sekali jamaahnya, itu selesai jam 10 juga nggak berat. Ini kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya kata anak saya, mungkin imannya di masjid lebih banyak Mi, karena semua yang datang ke masjid bawa iman. Masya Allah, ini saya merinding dengan ucapan anak saya. Bener banget gitu. Kita kalau sholat jamaah di masjid itu enteng gitu. Kayak saya kalau sholat di masjid sanggup berdiri terus, tapi kalau di rumah kok kerasa ya pegel, kok kerasa ya berat gitu. Ini mungkin pentingnya kita berkumpul bersama, pentingnya kita zikrullah bersama, saling menguatkan, saling mencas ya, bukan baper bareng, tapi menjaga iman bareng-bareng. Jadi Allah tidak menghadirkan teman-teman di sini kecuali Allah ingin mempersiapkan sesuatu. Allah tidak menggerakkan hati para ladies ke masjid ini kecuali Allah pasti mempersiapkan sesuatu yang spesial buat teman-teman. Allah ingin jadikan teman-teman ini naik derajatnya. Allah ingin ampuni dosa-dosa yang kita bawa dari rumah. Allah ingin bentangkan rahmatnya di majlis yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Semalam ketika kita membaca istighfar, Allah nobatkan kita sebagai al-mustaghfirin, orang-orang yang banyak beristighfar. Kemudian semalam juga kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat tahajud ya. Allah jadikan kita termasuk golongan al-qaimin, mengqama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya penuh iman dan ikhlas mencari
pahala dari Allah saja, maka ghufira lahu ma taqaddam. Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, persiapan yang Allah berikan untuk kita luar biasa. Sampai pagi ini kita istiqomah terus mencari kebaikan, terus mencari ilmu, terus mencari like dari Allah. Like Allah itu banyak sekali ya sumbernya. Baca Al-Quran, sholat, mencari ilmu, mengingat nama Allah bareng-bareng seperti ini, maka insya Allah kita mengumpulkan banyak sekali like dari Allah. Waridwanum minallahi akbar. Sungguh like dari Allah, ridho dari Allah itu akbar, lebih besar dari like manusia. Kalau kita membanggakan atau ngecek ya postingan kita, yang like cuma 3, gitu. Ngelirik teman kamu yang like berapa gitu, 30.000, aku mah berapa persen gitu. Kadang bikin kita sedih. Kalau kita ingat ayat Allah ya, waridwanum minallahi akbar. Like dari Allah itu jauh lebih agung, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mulia. Makanya jangan baper lihat like-nya postingan teman kita. Baperlah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Waridwanum minallahi akbar. Saya tidak mencari like-nya manusia, saya mencari like dari Allah. Itu senang banget ya kalau sudah ada tanda cinta gitu dari Allah. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih yang kira-kira Allah persiapkan untuk kita? Ini salah satu ayat yang bikin saya baper di surat Yunus ayat 62. Boleh teman-teman misalnya kalau pengen belajar baper, kita cek di surat Yunus ayat 62. Sudah dapat semua? Surat 10 ya Yunus, surat 10 ayat 62. Ini adalah salah satu ayat yang teragung, ayat yang paling dahsyat ya, yang mempengaruhi kehidupan hati mukmin dan mukminah. Di antara manusia, semua manusia punya hati, tapi tidak semuanya hatinya hidup. Salah satu agar kita menghidupkan hati kita, agar kita menguatkan hati kita, agar kita menambah keimanan kita adalah membaca ayat-ayat Allah yang agung. Semua ayat Allah agung, tapi salah satunya yang benar-benar kena banget untuk orang yang gampang baperan. Ya, udah azan kan, sudah azan maghrib, sudah nunggu lama, kemudian menjawab azan, baca doa, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sendok sudah ada di tangan kanan, habis itu sudah siap berbuka tuh. Pas ngelihat sendok di tangan kanan dia nangis. Kenapa kamu nangis? Kenapa baper lihat sendok? Iya, sendok teh sudah di tangan kanan. Kenapa jodoh masih di tangan Tuhan? Ya kan baper ya Allah, lihat sendok baper gitu. Ya sudah, saya nggak mau pakai sendok gitu kan. Diletakkan sendoknya. Kan yang sunnah mendahulukan yang manis-manis. Pegang kurma. Nangis lagi. Kenapa gitu? Pegang kurma juga baper lagi. Ya Allah, jika janji mantan semanis kurma ya, mungkin makan kurma akan tetap manis ya. Kata dia kurma itu pahit karena ingat janji mantan yang manis. Ya Allah. Aduh, berhasil baper ya hari ini. Jadi gimana? Pokoknya kalau
kata dia. Pokoknya kalau ada yang suka dengan obrol janji-janji manis, dikeresekin aja. Mau aku pakai berbuka puasa karena dia suka dengan janji-janji manis. Tuh kan, ini karena kurangnya zikrullah, kebanyakan zikru mantan. Jadi kita harus banyak berdoa nih. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, di bulan Ramadan ini bantu aku banyak mengingatmu. Jangan banyak mengingat mantan. Lihat sendok ingat, pegang kurma ingat gitu. Ada yang lewat bernafas nangis, kenapa? Ada orang bernafas nangis, mantanku bernafas. Ini sudah perlu ke UGD kayaknya, ini baper yang kayak gini ya, parah banget. Nah ini harus kita obatin dengan banyak berdoa. A'inna ala zikrika, ya Allah bantu aku lebih banyak mengingat Allah daripada mengingat yang lain. Terserahlah mau ingat mantan lah, mau ingat apa aja, yang penting kalau selain Allah itu pasti bikin baper. Dan zikrullah yang paling a'zam, yang paling agung adalah banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi menghidupkan hati, menghadirkan hati ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Oke, kita kembali lagi ke surat 10 ayat 62. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah di bulan Ramadan ini kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi waliullah, untuk menjadi wali-walinya Allah, bukan wali perasaan kita, dikit-dikit baper. Lalu apa bedanya walinya Allah dengan walinya ego kita, walinya hawa nafsu kita? Kalau kita sudah menjadi walinya Allah, janji Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sifat walinya Allah, mereka tidak cemas. Sifat walinya Allah, mereka tidak takut, ya. La khaufun alaihim, diputusin nggak takut, dicuekin biasa aja gitu, nggak disampan, nggak di apa, la khauf, selama kita tidak berbuat dosa saya nggak takut apa-apa. Jadi la khaufun atau la khauf ini kalau banyak para ulama menjelaskan, mereka tidak takut akan bencana besar pada hari akhir. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang kabar yang sangat besar, ya, ada bencana yang akan datang dan bencana itu akan menimpa kepada seluruh umat manusia, semuanya akan hancur, bahkan malaikat pun akan dimusnahkan. Kapan bencana itu datang? Yaumul qiyamah. Semuanya hancur, ya. Bahkan yang hamil keguguran, yang menyusui melepaskan anak susuannya, saking namanya ibu, ya, biasanya banyak sekali kita lihat kisah bencana, ibu memeluk bayinya, ibu masih masih mendekap anaknya, itu bencana kecil, masih bisa memeluk. Nanti ketika pada hari akhir seorang ibu pun melepaskan anak yang masih berada di susuannya, ini akan ada bencana besar. Dan walinya Allah tidak takut. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka alladzina amanu,
Karena mereka senantiasa menjaga iman. Mereka punya iman yang menjaga, mereka punya iman yang menyelamatkan, mereka punya ketakwaan yang melindungi diri mereka dari rasa takut. Teman-teman mungkin lihat ya, saudara kita di Palestina, di Suriah, itu kalau buat aku sih sudah bencana besar ya, besar banget. Di sini kita bisa memilih masjid-masjid terbaik untuk sholat taraweh. Di sana masjidnya sudah hancur semua. Di sini kita bisa request mau makan apa ya, bisa booking mau resto mana ya, kita mau buka bersama. Yuk malam ini kita buka kemana yuk, kita ke kafe situ yuk, ayo. Ini buru-buru ya, mereka makan apa nanti pun enggak tahu. Ini bencananya sangat besar. Namun mereka tidak dilanda rasa takut sama sekali. Kenapa sih gitu para pejuang Suriah enggak keluar aja dari negerinya? Para pejuang Palestina enggak keluar aja dari negerinya biar aman ya, mencari negeri yang lebih aman? Karena di dada mereka dilindungi oleh iman dan takwa dan semangat berjuang. Mereka katakan al-majdu talid. Kehormatan umat Islam akan lahir lewat tangan kami. Kekuatan umat Islam akan lahir di tangan kami. Kami ini keturunan Hamzah. Kami ini keturunan Khalid bin Walid. Kami ini keturunan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kami tidak akan berhenti berjuang di jalan Allah. Inilah ya contoh waliullah. La khaufun alaihim. Mereka tidak memiliki rasa takut. Kamu boleh hancurkan kami, tapi semangat kami gak bakal hancur. Kamu boleh hancurkan sekolah kami, rumah kami, masjid-masjid kami, hancurkan semuanya. Tapi jiwa kami, ya, darah kami yang mengalir di bumi Palestina maupun Suriah akan menumbuhkan ribuan syuhada berikutnya. Ini yang disebut la khaufun alaihim. Mereka tidak memiliki rasa takut. Inilah waliullah. Kalau kita punya hati sekuat ini ya, punya azam sekuat ini, insya Allah kita dipersiapkan untuk menjadi wali-walinya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka tidak ditimpa rasa sedih, gak gampang baper, gak gampang gempor. Lihat sendok nangis, lihat kurma nangis, aduh itu mah ini banget ya Allah, rapuh banget ya. Sedangkan orang-orang yang dinobatkan Allah sebagai waliullah la yahzanun, mereka tidak meratapi. Bahkan misalnya anak kecil mengatakan kepada orang-orang, kepada pemimpin-pemimpin, misalnya pemimpin-pemimpin yang membawa senjata yang menghancurkan negeri mereka, anak kecil tersebut mengatakan, wahai pemimpin dunia yang membawa senjata ke rumah kami, kalau rumah kami aman, kalau rumah kami makmur, kami ajak kamu berbuka puasa di rumahku. Bayangkan, ini keagungan jiwa. Mereka dihancurkan, tapi jiwa mereka tidak pernah hancur. Dan mengatakan, kalau rumah kami ada, kalau makanan kami ada, kami undang kalian untuk berbuka bersama di rumah kami. Kamu akan saksikan ibu aku memasak makanan yang paling enak. Dan itu cuman just imagine ya. Just imagine karena sudah nggak ada. Ya, yang ada hanyalah semangat mereka. Yang ada hanyalah kekuatan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa sedih sedikit pun ya. Ketika mereka mulai ditimpa rasa sedih, mereka membaca ayat-ayat untuk menguatkan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah ketika ditimpa keburukan. Kalau keburukan itu diridhoi Allah, memang target kita ridhonya Allah, ya kan? Target kita bukan hanya nikmat dunia akhirat, tapi yang paling tinggi adalah like dari Allah. Saya rela bikin video agar dapat like dari follower. Kan tujuannya like. Rela misalnya nggak tidur, rela nge-push teman-teman. Itu kan banyak sekali
effort ya, mujahadah kita untuk mendapatkan like, itu like-nya manusia. Bagaimana dengan ketika kita menginginkan like-nya dari Allah ya. Apa yang mereka baca supaya mereka tidak gampang baper? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Mereka tidak melemah dan mereka tidak pernah istiqanah itu menyerah dengan kondisi. Mereka selalu punya roja lebih, punya harapan lebih kepada Allah. Inilah ciri-ciri aulia. Dan di bulan Ramadan ini, di majelis ini ternyata Allah siapkan yang hadir di sini, yang mendengarkan kajian saat ini, mempersiapkan diri kita untuk menjadi para wali Allah. Sifat mereka apa? Tidak tertimpa rasa takut dan tidak didera rasa sedih. Gak akan ada yang boleh misalnya ada yang bilang aku akan bikin kamu sedih, maka jawablah aku tidak akan izinkan. Karena sedih itu izin dari kita. Kalau tiba-tiba kita nangis, kok saya ngizinin ya? Gak boleh diizinin ya. Itu seperti ada orang yang permisi, saya boleh naikin punggung kamu? Jangan gitu, jangan izinkan siapapun menaiki punggung kita, kecuali main-main ya. Main-main nanti besok ya insya Allah kita bakal ngabuburit, main-main. Mungkin kalau ada adegan naikin punggung itu bukan bagian dari yang kita bahas ya. Itu maksudnya istilahnya ya. Jadi ketika kita mulai merasa sedih, maka jangan izinkan siapapun untuk membuat kita bersedih. Karena kita adalah aulia Allah, kita ini wali-walinya Allah. Oke. Kemudian ciri-cirinya selain mereka tidak takut, mereka tidak bersedih, apalagi di ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sudah jadi syarat mutlak menjadi wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Iman yang membuat mereka stronger, ya. Iman yang membuat mereka lebih berenergi, lebih bersemangat. Iman yang membuat mereka tidak menjadi manusia biasa. Bilal masih ingat ya, manusia biasa yang lemah ketika mencicipi iman, semua orang bilang, itu Bilal beneran, kok kuat banget? Karena beda Bilal sebelum Islam dan Bilal setelah Islam. Kemudian ketika ada orang ngelihat Khonsa, itu beneran Khonsa gitu, anaknya 4 syahid dan dia tidak baper. Padahal dulu Khonsa sebelum Islam, aduh baper luar biasa, ngalahin Rosa. Ngalahin siapa sih, lagu-lagu yang baper, Niada Niati kalah tuh. Iya, kalau Niada Niati diadu sama Khonsa, atau siapa yang zaman sekarang yang baper? Yang lagunya baper-baper. Siapa? Rosa ya. Itu Rosa kalau diadu sama Khonsa sebelum Islam ya, syairnya kalah telak, parah banget Khonsa. Tapi setelah Islam dia menjadi perempuan yang paling kuat. Inilah iman yang merubah seseorang yang paling lemah menjadi paling kuat. Seseorang yang hidupnya paling gelap gulita menjadi paling bercahaya. Seseorang yang hidupnya paling cepat tua, ya kan, karena kalau banyak baper kan cepat tua gitu teh. Kata orang, saya teh ini mukanya cepet tua, kenapa ya? Ya iyalah baper wae gitu ya, dikit-dikit nangis gitu, jadi kelihatan cepet tua. Nah makanya belajar iman supaya kita memiliki cahaya di wajah, cahaya di hati, cahaya di mata. Karena kita kuat bersama Allah, kuat bersama ayat-ayat Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Orang-orang yang beriman ini punya jiwa yang lebih kuat. Mereka hidup di dunia yang berbeda. Sama sih, dunianya sama, temennya sama, Teh Rifa, kemudian gengnya sama gitu. Tapi kenapa jadi beda ya gitu? Yang beda adalah sudah mengenal iman.
Katanya ketika orang yang sudah mengenal iman di pagi hari dia sudah bisa mencium aroma surga. Pagi ini apa kabarmu gitu? Alhamdulillah kami pagi ini memiliki hati yang beriman. Buktinya apa? Aroma surga sudah bisa aku cium. Buktinya apa lagi? Cahaya surga sudah ada di depan mataku, sudah benar-benar nyata. Nah, ini bukti bahwa kita sudah masuk surga sebelum waktunya. Ini bukti bahwa ya jiwa kita ini tidak terbatas oleh fisik kita. Fisik masih di bumi tapi jiwa sudah menikmati apa yang Allah persiapkan di surga. Dan ini hanya bisa kita peroleh lewat iman dan takwa. Takwa menjaga diri, menjaga agar Allah terus. Ketika kita menghargai Al-Quran, Allah hargai kita. Ketika kita memuliakan Al-Quran, Allah yang akan muliakan kita. Ketika kita menjaga diri dengan ayat-ayat Al-Quran, Allah yang akan jaga kita. Beda lagi ketika kita melupakan Al-Quran, lihat saja bagaimana Al-Quran akan melupakan kita. Ketika kita abaikan Al-Quran, boleh dicoba bagaimana rasanya ketika Allah mengabaikan kehidupan kita. Ya. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Barang siapa yang berpaling dari dzikru Rabbih, dari Al-Quran, maka dia akan memiliki kehidupan yang sangat sempit. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Ya, barang siapa yang berpaling dari dzikru Ar-Rahman, mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran sudah kita tinggalkan, sudah tidak kita kerjakan ya. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Isinya hanya baper, perih, pedih ya. Dan pegang sini terus. Dicoba deh ya. Pokoknya coba tinggalkan Al-Quran dalam beberapa hari gitu, pasti yang dipegang sininya. Kenapa yang dipegang sininya? Karena yang di sini butuh Al-Quran. Yang di sini bahagia hanya dengan Al-Quran. Yang di sini bisa tumbuh, bisa seger, bisa menemukan habitatnya dengan Al-Quran. Makanya jangan pernah, yang mengerti keagungan Al-Quran, maka tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran. Yang mengerti manfaat, keberkahan, kebaikan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tinggalkan Al-Quran. Kecuali dalam rangka coba-coba ya, aku pengen coba jauh dari Al-Quran, gak baca-baca, coba, boleh dicoba mungkin ya. Biar tahu rasanya seperti apa, dan itu tidak mungkin. Kita hanya akan seperti ikan yang dipisahkan dari airnya. Gimana ikan terpisah dari air? Ngap banget. Kecuali ikan lele ya, mungkin bertahan rada. Ikan lele, ikan kekeh gitu ya. Tapi tetap dia akan menemui ajalnya ketika tidak bersama Al-Quran. Oke, kita lanjutin. Lalu aulia Allah, walinya Allah ini dapat apa lagi selain mereka tidak takut, tidak bersedih ya, mereka hidup di kehidupan yang berbeda. Mereka memperoleh kebaikan yang ada di ayat 64. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Janji Allah untuk para walinya adalah kabar gembira. Kabar gembiranya tidak menunggu lama-lama di akhirat saja, tapi di dunia pun Allah pasti berikan kabar gembira. Lahumul busyra. Ada seorang teman yang hampir putus asa untuk bisa menikah karena kondisi kesehatan. Ya, kondisi kesehatannya itu membuat kayaknya nggak mungkin deh aku nikah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Tahu arti ya sudahlah? Pasrah.
Dia nggak berani putus asa, tapi cuman bilang ya sudahlah. Karena saya lihat ini tipe orang yang amanu, ya, orang-orang yang menjaga iman, tipe orang-orang yang bertakwa. Baru semalam saya diberikan kabar, saya nggak ngasih tanggal ya biar nggak nggak nyari orangnya, tapi sebentar lagi beberapa hari ini akan melaksanakan pernikahannya. Ini salah satu pertolongan Allah. Padahal dia kayaknya sudah bilang ya sudahlah, nggak nyangka gitu tiba-tiba, tiba-tiba dia ribut nyari hantaran, ribut nyari kostum, saya nggak siap fitting gitu, aduh badan masih begini gimana ya gitu. Tapi kalau pertolongan Allah itu sudah datang, tuh segera akad akan kami laksanakan insya Allah. Lahumul busyra, ya Allah pasti berikan kabar gembiranya. Jangan pernah putus asa. Karena aulia Allah, walinya Allah pasti diberikan kabar gembira. Seperti contoh yang lain ya, kapan Allah memberikan kabar gembira? Banyak sekali ya kepada diri kita yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin, yang kayaknya kita sudah bilang ya sudahlah gitu. Ternyata kabar gembira itu nggak disangka-sangka banget. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah ya, fokuslah untuk mempersiapkan diri menjadi walinya Allah. Karena kalau sudah menjadi walinya Allah, banyak sekali keberuntungan dunia dan akhirat. Hati kita selamat, kehidupan kita juga selamat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Yang seperti ini, kabar gembira untuk para wali Allah ini tidak akan berubah. Di setiap zamannya berbeda, orangnya beda, kisahnya beda, tapi apa ya istilahnya, sunnatullahnya, gayanya Allah, stylenya Allah sama. Kalau Allah sudah menemukan para walinya, maka pasti diberikan kabar gembira. Misalnya kalau para nabi di atas lagi ya, jadi derajat pertama adalah para nabi, berikutnya adalah para waliullah ya. Maksudnya nanti di bawahnya masih banyak lagi ya. Jadi salah satu yang di bawah para nabi adalah para wali Allah. Dan ini contoh untuk para nabi saja ya, ketika pengikut Musa mengatakan inna lamudrakun, we are dying. kalau kata ini ya, kata orang Inggris, mati kita Musa, mati sudahlah, mati kita. Bahasa sudahlah, mati kita. Kenapa? Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Ya memang logika orang biasa mati, sudah siap mati. Ya. Apa kata Musa? Kalla, enggak. Ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mati, no way. Gak ada jalan keluar, no way. Ya. Mentok, no way. Kenapa? Aku masih punya Allah. Allah tidak mengenal mentok, tidak mengenal binasa, tidak mengenal apa ya, kekecewaan ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku masih punya Allah, pasti kali ini Allah akan memberikan jalan keluar. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang lain, terus Allah mau ngasih apa gitu? Allah mau menunjukkan apa dengan apa ya, situasi yang paling berat seperti ini ya, depan laut, belakang Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Karena memang militer Fir'aun saat itu adalah militer terkuat, terganas, dan dia sangat sombong. Kita lihat, aku sendiri yang akan membunuh Musa. Dengan tanganku sendiri, dengan senjataku sendiri yang akan membunuh Musa. Dan kita lihat
ketika aku akan membunuhnya dan dia berdoa pada Robnya, kita akan lihat Robnya bisa buat apa. Duh, sombongnya. Kita akan lihat Tuhannya Musa punya apa. Kita akan lihat kekuatan Tuhannya Musa di mana. Waduh, ini benar-benar kuat-kuatan apa? Iman. Kuat-kuatan tidak takut kecuali kepada Allah. Oke. Tiba-tiba ketika Musa berdoa terus kepada Allah, jangan bilang sudahlah. Terus berdoa seperti Rasul ya, mengangkat tangannya setinggi-tingginya pagi siang malam sampai Allah berikan pertolongannya. Jadi Musa punya keyakinan sehingga tersambung dengan Allah dan diberikan pertolongan. Maka kami belah lautan untuk Musa. Style Allah sama untuk para nabi dan untuk para wali. Apa stylenya? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka pertolongan di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi jangan pernah berputus asa karena janji-janji Allah ini luar biasa. Setiap tahunnya, setiap generasinya ya sudah merasakan janji Allah ini sangat pasti. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Enggak ada yang berubah. Kalau Allah sudah nulis sesuatu di dalam Al-Qur'an, maka itu tidak akan berubah. Apakah itu bisa terjadi pertolongan itu datang kepada saya? Tentu saja. Karena yang namanya walinya Allah ini bukan keturunan. Ya atuh dia mah walinya Allah keturunan orang saleh, bukan. Dia walinya Allah bukan karena ada tanda. Coba lihat di punggung kamu ada tanda wali enggak? Enggak gitu kali. Walinya Allah itu bukan hal-hal yang ujuk-ujuk datang, enggak. Walinya Allah itu bukan pula bakat. Ya atuh dia mah sudah terlahir sebagai orang soleh, enggak. Walinya Allah itu bisa kita usahakan. Dengan apa tadi syaratnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. So simple sih, tapi ya memang harus diusahain. Rada diperjuangkan ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dah aku mah ayah ibuku gak ngerti agama, gak ngaruh. Kalau kamu beriman dan bertakwa, kamu bisa jadi walinya Allah. Dah aku mah baru belajar, baru mengenal Islam, gak ngaruh. Kalau kamu sudah diberikan rezeki iman, sudah diberikan rezeki takwa, ya bahkan satu ayat saja bisa membuatmu menjadi walinya Allah. Kenapa? Karena satu ayat mendatangkan iman, satu ayat memperkuat keyakinan dan ketakwaan kita. Jadilah walinya Allah ya yang yang yakin la tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim wa la yahsunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Apa sih yang bikin kamu sedih ya? Keagungan itu milik Allah. Karunia itu milik Allah. Rezeki itu milik Allah. Kebaikan dunia akhirat itu milik Allah. Lalu apa yang membuat kamu sedih? Kita masih punya Allah. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kalau aku sudah bersama Allah, pasti aku menemukan jalan keluarnya. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa mengobati penyakit baper kita ya, dan membuat kita makin baper dengan ayat-ayat Allah. Bapernya ayat Allah itu mungkin ketika kita membaca ayat Al-Quran nangis, tapi air mata itu memperkuat, nguatin. Percaya nggak sih ada air mata yang menguatkan? Rata-rata air mata itu merontokkan jiwa, menyayat hati. Tapi ada jenis air mata yang justru menguatkan jiwa.
Ini air mata yang datangnya dari khusyuk membaca Al-Quran. Air mata yang datangnya dari tadabbur Al-Quran. Beda banget. Air mata yang bikin kita nyaman, relax, heart soothing ya. Jadi hati kita yang asalnya kelipet-lipet nih ya. Hati kelipet-lipet, lecek gitu, tiba-tiba bisa disetrika, bisa halus ya, mengkilap seperti kain ini ya. Kenapa? Karena sudah membaca Al-Quran. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, isyrah sadri. Apa isyrah? Lapangkan dadaku. Jangan sampai dadaku kelipet. Jangan sampai hatiku terlalu lama rudet. Maka berikan kelapangan, berikan cahaya dengan Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kita punya Al-Quran. Bersyukur sekali ya, banyak sekali orang-orang yang hanya dengan membaca satu ayat, hati sekeras batu bisa melembut. Seperti Umar ibnul Khattab, aduh, tuh hatinya keras banget. Suatu hari Umar itu menangis di dalam masjid. Kenapa Umar nangis? Karena ingat beliau dulu di zaman jahiliyah pernah wa'dul banat. Wa'dul banat itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu jenis hati apa ya yang tega mengubur anak perempuan tanpa dosa? Karena sudah ketutup dengan adat. Adatnya begini, kalau nggak dikerjain, ya nggak tahu ya hati model apa ya, kok sampai seperti itu. Sampai diriwayatkan dia ingetnya tuh gini, dulu aku pas ngubur anakku hidup-hidup pakai cara lagi, ya Allah, pakai cara. Si anak perempuan Umar punya boneka kesayangan. Si anak perempuan ketika bermain-main dengan bonekanya, diambil bonekanya sama Umar. Kamu mau boneka ini gitu? Mau papa gitu. Dia bocah lucu banget gitu. Ternyata si ayah ini sudah menyiapkan lubang. Kamu mau boneka ini sayang? Gitu. Mau papa? Dilempar ke lubang itu. Kamu mau sayang? Ambil. Ambilin papa gitu. Ambil sendiri sayang kalau kamu suka. Akhirnya di bocah itu turun ke lubang. Itu hati yang sangat keras. Tapi ketika Umar masuk Islam, tentu saja ya, itu kan memang orang jahiliyah ya, memang orang yang gak kenal kasih sayang. Makanya orang yang belum mengenal Islam tuh dia gak ngerti kasih sayang, gak ngerti kelembutan hati, gak ngerti. Ya yang dia mengerti hanya budaya, hanya sok-sokan gimana gitu ya. Jadi dia sering nangis gitu, ingat dengan anak perempuannya. Kenapa? Kok pernah ngalamin zaman sebodoh itu, zaman nggak punya hati gitu ya, keras banget hatinya. Tapi ketika sudah masuk Islam, baca satu ayat nangis. Kemudian Umar adalah pemimpin yang paling menyayangi rakyatnya, pemimpin yang paling melindungi rakyatnya. Bahkan ketika Umar sudah menjadi khalifah, dia berjalan, beliau senang sidak ya, pokoknya senang berkeliling di kota Madinah, melihat siapa yang butuh gitu. Dia mendengar ada perempuan yang gitu, gara-gara Umar suamiku berperang 3 bulan, kan jadi lonely ya, jadi kesepian gitu. Coba kalau Umar pengertian sama perempuan gitu kan. Akhirnya Umar pulang dan membuat keputusan baru bahwa yang berperang tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ini karena sudah ada, hatinya sudah melembut, karena sudah mengenal iman. Kemudian kisah yang lain tentang lembutnya hati Umar, ada anak kecil nangis. Kenapa kamu nangis gitu? Karena ayah aku berperang, sedangkan ibu aku lemah, jadi aku yang belanja, aku yang semuanya gitu, kata Umar. Yuk belanja sama aku.
Jadi Umar langsung yang belanja bersama anak kecil tersebut dan memenuhi kebutuhan para ibu-ibu yang ditinggal berperang oleh para ayahnya. Jadi ini yang membedakan orang yang beriman, ya, dia memiliki hati yang lebih lembut. Berdoalah kepada Allah ya agar diberikan hati lembut. Satu ayat bisa merubah karakter kita. Satu ayat bisa memperbaiki akhlak kita. Wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang senang menahan amarah. Harus baper, ya. Duh, aku masuk gak ya? Golongan yang menahan amarah. Kalau kita masih sering amarahnya meledak-ledak, tahan demi untuk memperoleh derajat golongan yang dicintai Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang mudah memaafkan manusia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita introspeksi biar kita baper. Aku termasuk gak ya? Misalnya, qad aflahal mu'minun. Ini dipanggil nih, sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Aku termasuk gak ya? Orang-orang yang beruntung, jangan-jangan aku termasuk orang-orang yang sial. Jadi di surat Al-Mu'minun ya, ini ada golongan yang disebut sebagai manusia beruntung. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Duh, kalau aku nggak khusyuk berarti belum beruntung. Kalau nggak beruntung berarti apa? Sial. Jadi kalau kita lagi sial, ya Allah kenapa hari ini sial terus? Engkau inginkan aku sial ya? Jangan gitu bapernya. Oh mungkin sholat aku tidak khusyuk sehingga aku menemui sial. Jadi memang harus terus kita yang mengintrospeksi diri kita. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, gitu ya misalnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang enggak kebanyakan yang sia-sia. Masa iya baca Quran terus gitu? Coba deh 5 menit, 10 menit aja nonton drakor, drama Korea. Kan baca Quran sejam. Masa iya nonton drama Korea 10 menit nggak boleh gitu? Akhirnya kan memperbolehkan diri ya. Ceritanya untuk reward atau untuk biar nggak bosen gitu. Pas sudah 10 menit, kok seru ya? Wah ini nanti ujungnya gimana ini? Akhirnya gimana gitu. Niatnya 10 menit jadinya 3 jam. Sudah berurai air mata. Nah ini harus hati-hati. Awalnya sih nggak niat banget ya. Cuman pengen coba-coba doang. Tapi kalau sudah nyoba bisa ketagihan. Oke. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Apakah kita termasuk orang-orang yang membayar zakat? Kalau membayar zakat kita beruntung. Kalau belum bayar zakat, hati-hati nanti ada sial. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, dia pasti beruntung. Maaf, yang belum bisa menjaga kehormatannya, hati-hati nanti kena sial. Kalau sudah terlanjur gimana? Tidak ada kata terlanjur, pasti Allah selalu membuka pintu taubatnya. Jadi Allah itu nggak ada kata-kata yang sudah terlanjur, nggak ada. Bagi orang yang sudah berdosa masih ada pintu taubat. Bagi orang yang ingin memperbanyak kebaikan masih banyak sekali derajat-derajat yang bisa kita peroleh. Oke. Itu beberapa contoh ayat-ayatnya ya, dan tentu saja setiap ayat bikin kita baper sesuai dengan kebutuhan kita. Modus ya, kalau ayat-ayat jodoh gitu modusin dibaca sebanyak-banyaknya biar kita dapat jodoh. Yang belum dapat kerjaan
Misalnya yang dibaca apa? Innallah huwar razzaq. Ini bisa juga sih masuk ke ayat jodoh ya. Innallah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yakin aku dapat dia. Bisa. Yakin bisa gitu. Kenapa? Karena punya keyakinan kepada Allah. Ar-Razzaq yang ngasih rejeki terus menerus, Al-Matin sanggup meskipun saingannya banyak. Saingan berapa? 10 gampang. Bisa itu, bisa. Sudah punya target dan sudah punya keyakinan karena Allah ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu contoh ayat berikutnya. Coba ini ada ayat lagi yang bikin kita harus berintrospeksi ya. Wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Selain Allah memuji orang-orang beruntung, Allah juga ingin menceritakan tipe orang-orang yang mencoba beruntung. Berusaha beruntung. Tapi ya namanya orang berusaha ya, hanya dia dan Allah yang tahu perjuangannya nanti endingnya apa. Emang tipe orang seperti apa sih? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Tipe orang-orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Dia puasa, tapi lisannya sulit dijaga. Nah ini kan puasa kan niat taat ya, saya ingin banget taat gitu. Tapi kenapa ya lisannya mah susah banget dijaga. Nah ini ada tipe-tipe orang kayak gini. Ada orang yang sama temennya itu baik, luar biasa. Tapi kalau sama orang tuanya alergi. Ada tuh yang kayak gitu. Sama orang tuanya itu kesel gitu, kesebel aja bawaannya. Hati-hati. Jangan-jangan kita tipe yang seperti ini. Mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Itu seperti kita tuh sudah punya modal susu murni. Tapi kita campur dengan air. Air mah masih mending ya. Mending kalau dikasih cairan-cairan berbahaya yang lain, itu kemurnian susu kita jadi sulit dipisahkan. Makanya terus kalau memang kita misalnya termasuk tipe yang seperti ini, solusinya apa? Asallahu ayyatuba alaihim. Lihatlah betapa Allah sangat mencintai kita. Semoga Allah memberikan taubatnya. Semoga Allah mengampuni, memaafkan yang buruk dan menerima yang baik. Karena sulit loh, di antara manusia saja ya misalnya Tarifa nih, 5 kebaikan, 5 keburukan. Gak usah deh. Ya kan? Kamu meskipun ada baiknya tapi ada buruknya, males gitu. Maunya yang 100% baik. Kebanyakan manusia nuntutnya seperti itu. Tapi kalau Allah, oke lah gitu, kalau kamu ada 5 kebaikan, ada 5 keburukan, semoga yang buruk Allah ampuni dan yang baik Allah terima. Salah satu doa terpenting kita di bulan Ramadan ini adalah Allahumma a'tiq riqabana. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Karena memang Allah tidak memberi rejeki bulan ini kecuali ingin memastikan kita selesai Ramadan dosanya bersih. Allah ingin selesai Ramadan ini kita seperti bayi yang dilahirkan kembali oleh ibunda kita. Semua dosa-dosa kita diampuni, semua keburukan kita diputihkan. Makanya nanti kita akan menemui yang disebut dengan Idul Fitr, hari raya fitrah, suci kembali, bersih kembali. Semoga Allah tidak izinkan api neraka menyentuh darah kita. Allah tidak izinkan api neraka menyentuh kulit kita.
Allah tidak izinkan api neraka menyentuh rambut kita. Semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan ampunan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Ini yang harus kita baca terus ketika nanti kita terutama di 10 Ramadan terakhir, karena tinggal dikit lagi ya Ramadan yang kita miliki. Semoga Allah terima semua yang yang baik dari kita dan Allah ampuni semua yang buruk dari kita. Oke, saya serahkan ke Teh Rifa ya. Ya, mungkin Rifa bisa meng-highlight sedikit tentang materi yang disampaikan Teh Hanin hari ini. Di antaranya dengan di bulan Ramadan ini tujuan kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu sebagai wali Allah. Salah satu di antaranya ciri-cirinya adalah dia tidak takut dengan kehidupan dunia, dia tidak khawatir, dan dia tidak bersedih, dan dia terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan selalu dihadirkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk dalam kebaikan, insya Allah. Mungkin demikian Ladies Day hari ini, kita tutup dengan doa. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Benar kata Teh Rifa tadi ya, semoga hadirnya kita di sini salah satu ciri bahwa Allah mengampuni dosa kita, salah satu pertanda bahwa Allah mengundang kita ke surganya, salah satu pertanda bahwa Allah selalu menyayangi dan mengiringi kehidupan kita. Karena ini adalah majelis yang diridhoi Allah, bersama di sini kita panjatkan doa-doa terbaik. Semoga Allah tidak membuat kita kecewa, dan tentu saja kita tidak pernah kecewa atas semua yang telah kita panjatkan. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ij'al siyamana fi syahri Ramadhan siyamas saimin wa qiyamana fi qiyamal qaimin. Nabbihna fihi an nawmatil ghafilin wa'fu anna ya afiyan 'anil mujrimin. Allahumma qarrib fihi ila mardatik wajannibna fihi min sakhatika wa naqamatik wa waffiqna fihi liqira'ati ayatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik, أذقنا فيه حلاوة ذكرك وأزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك. احفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
اجعلنا من المستغفرين اجعلنا من عبادك الصالحين القانتين اجعلنا من المقربين لا تخذلنا فيه لتعرض معصيتك لا تدربنا بسيئات نقمتك وزحزحنا فيه من موجبات سخطك اللهم أعنا على صيامنا وقيامنا وجنبنا من هفواته وآثامه. Bismillah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Doa yang kami panjatkan saat ini bukan hanya untuk kami yang ada di sini, yang hadir di sini, tapi doa-doa ini juga terutama untuk orang tua kami, ya Allah, terutama untuk manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kami, ya Allah, manusia yang paling kami cintai, ya Allah, ayah dan ibu kami, ya Allah. Mereka tidak hadir bersama kami, ya Allah, tapi kami selalu hadirkan mereka di dalam doa-doa kami, ya Allah. Kami tidak bisa mengiringi kehidupan mereka pagi, siang, dan malam, ya Allah, tapi doa kami selalu bersama mereka, ya Allah. Doa kami ini untuk orang yang paling Engkau ridhoi, ya Allah, orang tua kami, ya Allah. Doa-doa kami juga untuk para guru kami, ya Allah, ustadz-ustazah kami, ya Allah, pendidik kami, ya Allah, yang mengajarkan kami abata, ya Allah. Mereka bersabar, ya Allah, mengajarkan Al-Quran. Mereka bersabar, ya Allah, mengenalkan kami kepada Allah, mengenalkan kami ketaatan, ya Allah. Doa kami ini, ya Allah, hanya doa ini yang berharga dari hati kami, ya Allah, untuk diri kami, untuk orang tua kami, guru-guru kami, dan semua orang yang berjasa dalam kehidupan kami, ya Allah. Semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ya Allah. Semua orang yang pernah berdoa untuk kami, ya Allah, berikan kebaikannya untuk mereka, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kami telah melalui beberapa Ramadan dan yang masih tersisa sedikit sekali, ya Allah. Semoga kami termasuk orang-orang yang puasanya diterima, ya Allah. Puasa kami diberikan nilai seperti puasanya orang-orang soleh, ya Allah. Puasa kami diberi nilai seperti puasanya para nabi, ya Allah. Qiyam kami, sholat-sholat kami, ya Allah, diberikan nilai seperti sholat-sholatnya orang yang paling ikhlas, ya Allah. Meskipun kadang kami tidak ikhlas, ya Allah, berikan pahala keikhlasan, ya Allah. Berikan kekuatan di sholat-sholat dan qiyam kami, ya Allah, di puasa kami, ya Rahman. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu sampai saat ini, namun kami sering terlelap, ya Allah. Jangan biarkan Ramadan kami dicuri oleh tidur kami. Jangan sampai dicuri oleh hal-hal yang sia-sia, ya Allah. Jangan sampai hilang dan menguap begitu saja karena hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Rahman, ampuni kami, bebaskan kami dari api neraka-Mu. Jauhkan kulit kami dari api neraka-Mu. Jauhkan tulang belulang kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan orang tua kami. Maafkan guru kami, ya Allah. Maafkan semua orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Berikan kami tambahan kekuatan di sisa Ramadan berikutnya, ya Allah. Di hari-hari yang akan kami lalui ini, ya Allah, kami semakin kuat, kami semakin sabar,
Kami semakin taat, kami semakin bersyukur. Kami hanya bisa punya sabar dan Engkau yang memberi pahala. Kami cuman punya syukur, Engkau yang memberikan pahalanya ya Rahman. Ya Rahim, jangan jadikan kami hamba yang lemah ya Allah. Lemah beristighfar. Jangan biarkan kami lemah berzikir. Jangan biarkan kami lemah membaca Al-Quran. Jangan biarkan kami lemah mendirikan sholat. Jangan biarkan kami lemah mengeluarkan harta ya Allah. Jangan biarkan kami lemah di hadapan semua bisikan-bisikan setan ya Allah. Kuatkan kami di bulan ini ya Allah, sehingga di bulan-bulan berikutnya kami sudah memperoleh kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ingatkan kami jatah para anak yatim ya Allah. Ingatkan kami kebaikan memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa ya Allah. Bantu kami ya Allah memperoleh keberuntungan karena berbuat baik ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, ij'alni fihi minal mutawakkilin. Semoga kami ketika sudah menyelesaikan Ramadan menjadi manusia yang paling bertawakal kepadamu, menjadi manusia yang paling kuat imannya, menjadi manusia yang paling yakin kepadamu, menjadi manusia yang paling beruntung, menjadi manusia yang paling dekat kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, buat kami mencintai kebaikan dan buat kami menjauhi keburukan ya Allah. Hiasi akhlak kami ya Allah. Tutup aurat kami, tutup semua aib-aib keburukan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, bersihkan kami ya Allah. Sucikan dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Biarkan kami menggapai husnul khotimah ya Allah. Jangan sampai kami sulit mengucapkan la ilaha illallah pada hari ketika malaikat menjemput kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, berikan kami kemudahan ya Allah. Sehatkan saudara kami yang sakit. Mudahkan saudara kami yang dalam kesulitan. Tambahkan hidayah saudara kami yang masih terus berusaha mencarinya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menginginkan surga karena banyak hal ya Allah. Di surga ada Rasulullah SAW. Kami ingin bertemu ya Rahman. Di surga kami bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Kami bisa menikmati keindahan wajah-Mu ya Allah. Ketika di dunia kami tidak pernah bisa memandang wajah-Mu ya Rahman. Izinkan kami memasuki surga agar kami bisa menikmati, memandang wajah-Mu dengan wajah-wajah kami yang bersinar ya Allah. Jangan sampai wajah kami menghitam ya Allah. Jangan biarkan hati kami menghitam ya Allah. Putihkan hati kami, putihkan wajah kami. Layakkan diri kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Bersama beliau kami bisa menikmati wajah-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi akhyar wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.